Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian yang berkenaan dengan ciri mukmin dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ikhwah fillah, ciri yang selanjutnya yakni meninggalkan yang sia-sia. Maksudnya adalah keberadaan muslim, ya, seorang mukmin tentu harus memberi manfaat bagi manusia sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Maka ini akan membuatnya menjadi manusia yang terbaik di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khairun nasi anfu'uhum linnas, ya, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena itu ketika memiliki harta, seseorang mukmin tidak boros dalam penggunaannya kecuali untuk sesuatu yang memberikan manfaat. Maka dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, begitu pula bila ia memiliki ilmu, seorang mukmin akan memanfaatkan ilmunya dengan baik, ya, agar ia tidak memperoleh azab. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi azaban indallahi yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak dimanfaatkannya. Hadis riwayat Tabrani dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwah fillah, ciri mukmin dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis selanjutnya adalah menjauhi perzinahan. Nah, menjaga kemaluan sehingga terhindar dari zina merupakan sesuatu hal yang diharuskan. Zina adalah melakukan hubungan seksual kepada orang yang bukan istri atau suaminya. Hal ini karena zina merupakan perbuatan tercela yang tidak mungkin dilakukan seorang mukmin sejati. Karena itu, hukuman untuk pezina itu sangat berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nur ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, karena itu keinginan seksual yang memang boleh dilampiaskan hanya akan dilampiaskan kepada orang yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didahului dengan akad nikah menurut syariat Islam. Nah, karena zina merupakan sesuatu yang nista, maka mendekatinya saja sudah tidak dibolehkan, seperti berdua-duaan, ya, dengan wanita yang tidak halal, dan ini menjadi ciri seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin fa inna thalithahuma asyaitan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berdua-duaan dengan wanita di suatu tempat tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis selanjutnya yakni memelihara amanah.
Mukmin yang beruntung menyadari bahwa bila diberi kepercayaan dalam berbagai bentuk merupakan sesuatu yang akan selalu dijaga dan dipeliharanya. Nah, karena hal itu merupakan sesuatu yang dipahami dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nah, ikhwafillah, memelihara amanah dengan iman memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ikhwafillah, ciri mukmin dalam Al-Quran dan Al-Hadis berikutnya adalah memenuhi janji. Ya. Janji merupakan sesuatu yang harus kita penuhi. Ya. Nah, hati-hati dengan janji. Janji kepada Allah adalah seorang mukmin akan selalu memenuhi dengan selalu beribadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Fatihah ayat yang kelima, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-An'am ayat 192, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salat, ya, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, begitu pula dengan janji kepada sesama manusia yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Misalnya janji berkaitan dengan harta anak yatim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirmankan di Quran surah Al-Isra ayat ke-34, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari video yang pertama sampai video saat ini alhamdulillah kita sudah menemukan ya kurang lebih 9 ciri mukmin dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Insyaallah ciri selanjutnya akan dilanjutkan di video yang akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua ya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.